أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. فإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق Allahul Azim. Tetapi yang jelas kita bisa berhusnuzon. Ini sudah masuk pada Jumat. Dimakamkan pada hari yang mulia. Yang lebih mulianya lagi adalah syahr Ramadan, bulan puasa suci Ramadan. Banyak itu Pak orang yang kalau mau minta mati, kalau bisa diminta itu, semua pasti menjawab, saya pengen meninggal, dicabut nyawa saya dalam keadaan sujud pada hari Jumat pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Nabi sudah tegaskan baik-baik, orang yang meninggal husnul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan ibadah, orang yang meninggal dalam keadaan hari-hari baik, meninggal dalam keadaan baik, maka tidak ada tempat baginya kecuali kebahagiaan yang hakiki. Apa itu? Surga di sisi Allah, ridhonya Allah. Banyak orang Pak, dari kita ini banyak sekali yang hidup, tahu dan mengerti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Tidak ada yang tidak mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Tetapi perbuatan dan kebiasaan kita seakan-akan bertolak belakang dengan keimanan kita. Nah, jadi percaya setiap yang bernyawa mati. Percaya ada Tuhan. Percaya nanti dia ini akan ada masanya tidak bisa lagi bergerak. Namun terkadang perilaku perbuatan kita ini bertolak belakang daripada apa yang kita percaya. Maka jangan berangan-angan saja Pak ya. Nabi larang kita itu amal, tidak boleh terlalu panjang angan-angannya. Nah itu angan-angan artinya mimpi saja. Orang berharap saja tapi tidak ada action, tidak ada namanya
pergerakan, tidak ada perbuatan, tidak ada bukti. Kalau dalam hadis itu salah satu sifat yang Allah benci, yubghidullah. Allah benci sifat ini. Apa itu? Sabiqun bil aswaq. Orang yang omongannya manis tapi perbuatannya tidak. Nah ini. Kalau dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang besar di sisi Allah, kata Allah. An taqulu, engkau mengatakan ma la taf'alun, tetapi engkau tidak mengerjakan. Mau tahu kalau kau itu nanti pada hari kiamat akan dihisab sholatmu, tetapi tidak pergi sholat. Mengerti? Kau tahu ini bulan suci Ramadan, tidak boleh kita kotori dengan perbuatan maksiat. Tapi setiap sebelum maghrib, pergi namanya duduk-duduk di samping apa namanya itu rumahnya mak gosip. Nah, ini banyak seperti begini, Pak. Nah, tahu dia puasa, tetapi kalasi. Nah, tahu dirinya dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi takabur. Ini banyak. Makanya saya ingatkan kembali 3 hal yang harus disiapkan kalau kita mau meninggal. Yang ini disiapkan untuk yang masih hidup. Apa yang pertama? Al-amalus soleh. Siapa yang betul-betul menginginkan liqa rabbih, ketemu dengan Tuhannya, falyamal amalan soleh, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal soleh. Nah, amal soleh ini, Pak, jangan disalah tafsirkan. Amal soleh itu adalah amal yang menurut Imam Al-Barghawi dalam tafsirnya, itu ada 4 hal caranya, 4 hal rukunnya, ada 4 hal syaratnya. Itu amal soleh, baru dikatakan amal soleh. Pertama ada namanya ilmu, Pak. Dia harus ngerti yang ia kerjakan itu apakah mendatangkan kebaikan atau keburukan. Harus ada ilmu. Oh, dulu di situ di bawah pohon. Apa? Lempar sandal atau lempar kayu, jatuh jambunya, ambil, lari di mandi. Ini barang nggak jelas, Pak. Kenapa? Ini halal apa haram? Kalau saya bilang haram, tanteku pasti nak kasih, Kak. Kalau saya bilang halal, nggak tahu hatinya. Ikhlas semoga tidaklah. Maka ini mustabihat, ini syubhat. Hal yang seperti begini kata Nabi, katsirun minan nas, banyak manusia itu yaqaufi. Ini terjerumus dalam hal ini. Ini syubhat, Pak. Makanya perlu ditahu itu, ya. Harus ada ilmu. Kalau sudah kita punya ilmu, oh ini hal yang baik, kerjakan. Oh ini hal yang buruk, jangan dikerjakan. Yang kedua, amal soleh itu punya ciri khas, ada namanya niat. Makanya, Pak, kalau kita buka buku dalam agama Islam itu, tidak ada semua kitab yang dimulai menjelaskan kecuali membahas tentang babun niat atau bab tentang niat. Kenapa kok dibahas niat? Orang mau sholat, rukun pertama adalah niat. Orang mau bersedekah, dahan yang saya tunjuk ini taat beribadah kepadamu, dia mendatangkan ridhomu kepada kampung kami. Bismillah, bisa jadi pahala. Tetapi, ya Allah, saya tusu ini. Nah, kasih kau 1 juta. Jangan ini, yang ini saja. Nah, kenapa? Ini kemarin tambah lagi 1.500.000. Itu banyak begitu, Pak. Ini hati-hati, hati-hati. Yang ketiga, syarat rukun menjadi amal soleh itu adalah sabar. As-sabr. Makanya dalam agama dikatakan as-sabru yu'ainu ala kulli amal. Sabar itu adalah kunci pertolongan bagi setiap amal perbuatan. Kita sering ke pasar. Coba kita lihat di pasar itu, sabarnya luar biasa. Kenapa tidak? Orang penjual ikan, banyaknya penjual ikan situ, Pak, dengan jenis ikan yang sama. Tetapi kita membeli tidak mesti ke satu pembeli. Kadang-kadang menawar-nawar, kadang-kadang cuek kita lihat. Tapi yang menjual ikan tetap yakin, dagangannya akan laku. Dia sabar, tunggu pagi sampai siang, sampai sore. Tidak selesai itu, kasih masuk lagi di bapana bakinya, keliling menjual lagi. Kenapa? Karena dia sabar. Makanya Allah bilang sama kita itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah, kuncinya ada 2. Pertama adalah sabar. Yang kedua adalah sholat. Ini perkara sabar,